Kalau begitu pernyataan daripada Nur Ihya Salafi ini, maka kami akan bacakan salah satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Tiada lain tiada bukan, beliau adalah Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Dan kami akan bacakan di sini dalam kitab Sahih Muslim. Beliau ini ulama ahli hadis. Sahih Muslim punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini Imam Muslim tepat pada halaman 82. Ini nomor babnya ke-70. Beliau Imam Muslim membuat sebuah bab babu. Ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya. Agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Dalam video itu sangat jelas Bapak Nur Ihya Salafi mengatakan orang yang beragama selain agama Islam itu masuk surga. Dan kita, kata Nur Ihya Salafi, kita itu jangan sampai egois. Wow, ini luar biasa pernyataan ini ya. Jadi umat Islam katanya jangan sampai egois, mengklaim bahwa surga itu hanya milik kita. Kalau begitu pernyataan daripada Nur Ihya Salafi ini, maka kami akan bacakan salah satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Tiada lain tiada bukan, beliau adalah Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan membacakan dalam salah satu kitab beliau yang bernama An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Tepat pada halaman ke-6 sampai halaman ke-7. Di sini dijelaskan oleh beliau wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man aba. Para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang enggan itu Nabi? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, orang yang mentaatiku maka dia masuk surga, tetapi orang yang durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan masuk surga itu. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala ta'ata rasulihi ta'atahu wa qarana ta'atahu bi ta'atihi wa wa'ada 'ala dzalika jazilat thawabi wa au'ada 'ala mukhalafatihi bisu'il iqabi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mentaati Rasul berarti taat kepada Allah, wa qarana ta'atahu bi ta'atihi, dan Allah juga membarengkan mentaati Nabi dengan taat kepada Allah. Kemudian Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang taat kepada Nabi. Dan Allah mengancam siapapun yang menyelisihi Nabi bisu'il iqabi. Ini ya, bisu'il iqabi, dengan balasan atau iqab, sanksi yang buruk. Wa aujaba imtithala amrihi wajtinaba nahyihi. Dan Allah mewajibkan kita untuk mematuhi perintah Nabi sekaligus menjauhi larangan Nabi. Qolal a'immatu rahimahumullahu ta'ala. Para imam berkata, ta'atur rasuli fil tizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi min indi rabbih. Mentaati Rasul atau mentaati Nabi itu adalah berada dalam kita menjalankan atau menetapi sunnah Nabi, dan kita pasrah kepada apapun yang datang dari Nabi, yang datang dari Tuhannya. Wa qad hakallahu ta'ala an halatil kuffari hina yandamuna an adami ta'atihim lillahi wa rasulihi yauma tuqallabu wujuhum fi darakati jahannamah. Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang tidak beriman kepada Nabi, orang yang menentang risalah Kanjeng Nabi, itu jelas kafir. Dan Allah menceritakan orang-orang yang dalam kondisi kafir ini tidak masuk Islam, tidak taat kepada Nabi, menentang risalah Kanjeng Nabi, baik dia itu masih bertahan dalam agama yang lain selain Islam, itu kafir. Dan Allah menceritakan kondisi orang kafir ini ketika mereka kelak menyesal karena mereka tidak mematuhi Allah, tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma tuqallabu wujuhum fi darakati jahannam. Pada hari di mana wajah mereka itu nanti dibolak-balik di darakati jahannam, di dasar ya, dasarnya neraka jahannam. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duh, alangkah baiknya kami ini andaikan dulu taat kepada Allah, andaikan kami dulu taat kepada Rasul. Kan enak gitu deh. Fatamannau ta'atahu haitsu la yanfa'hum at-tamanni. Mereka mengangan-angan agar bisa taat kepada Allah ataupun taat kepada Rasulullah pada hari di mana sudah tidak ada manfaat
berangan-angan itu sudah gak manfaat bagi mereka. Ini ya penjelasan Hadratus Syekh, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketujuh, faslun fi wujubi mutaba'atihi alaihi salatu wassalam. Fasal tentang wajibnya mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yajibu ala kulli mukallafin mutaba'atuhu alaihi salatu wassalam wa imtithalu sunnatihi wal iktida'u bihadihi. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mematuhi sunnah Nabi dan mengikuti petunjuk Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul," katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan juga mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu," katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a," sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, yang mana kerajaan langit maupun bumi milik Allah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tiada Tuhan selain Allah, Dia yang maha menghidupkan dan Dia yang juga maha mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada utusan Allah. An-nabiyyi al-ummiyyi, yaitu nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini penjelasan Hadratus Syekh, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama. Siapa yang mau ngomong, ayo jangan egois, surga itu jangan dikapling untuk kita sendiri. Siapa yang berani ngomong seperti itu? Kalau bukan orang-orang yang pemikirannya sudah sangat melenceng dari ajaran Islam itu sendiri, tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Hadratus Syekh, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama, berdasarkan hadis maupun berdasarkan ayat suci Al-Quran. Dan kami akan bacakan di sini dalam kitab Sahih Muslim. Beliau ini ulama ahli hadis. Sahih Muslim punya kami tepat di juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini Imam Muslim tepat pada halaman 82. Ini nomor babnya ke-70. Beliau Imam Muslim membuat sebuah bab, babu wujubil imani birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang wajibnya mengimani risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi, bahwa Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, wa naskhil milali bimillatihi, dan dihapusnya semua milal, dihapusnya semua ajaran, dihapusnya semua syariat Nabi-Nabi terdahulu dengan datangnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muslim membawakan sebuah hadis. Haddatsani Yunus bin Abdil A'la, akhbarana Ibnu Wahb, qala wa akhbarani Amrun anna Aba Yunus haddatsahu an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada dalam kuasanya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Siapapun orangnya di antara umat ini sudah, ketika Nabi sudah diutus, baik dari kalangan Yahudi kek, baik kalangan Nasrani kek, kok mati dalam kondisi tidak beriman kepada wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi, maka kata Nabi, illa kana min ashabin nari, tidaklah dia kecuali menjadi penghuni neraka. Ini kata Nabi, dan tentunya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita katakan bahwa surga itu hak prerogatif Allah. Akan tetapi sebagai umat beragama, kita hanya mengikuti apa kata Allah. Apa kata Allah? Apa kata utusannya Allah? Orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus, maka mereka itu min ashabin nari, termasuk penduduk neraka. Kita sekarang bukan membahas umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita diutus. Enggak, percuma. Karena semua umat Nabi terdahulu itu sebelum Nabi kita diutus, mereka semua mengikuti atau berkewajiban untuk ikut nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa wajib ikut Nabi Musa, umat Nabi Isa wajib ikut Nabi Isa. Tapi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka semua, kita semua sudah
wajib mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia, maka hukumnya kafir. Dan sangat tegas dalam ayat suci Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keterangan dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan ini ijma' ulama, tidak ada yang menentang orang kafir finar, orang kafir di neraka. Jangan main-main, ini akidah. Kasihan umat Rasulullah, kasihan orang awam. Jangan bodohi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis sudah jelas, di Al-Qur'an sudah jelas, para ulama sudah jelas, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama sudah jelas, orang kafir finar.